kita langsung saja untuk menghargai yang sudah standby tepat waktu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin saya akan memulai dulu tentang beberapa pertanyaan yang masih menjadi PR bagi saya ya. Yang pertama adalah terkait pengisian asesmen awal dan baik medis maupun keperawatan. Bila mana terjadi dipindah dari ruang rawat inap ke intensif, apakah harus melakukan asesmen awal lagi balik ya, awal yang benar-benar awal ya. Nah, konsep continuity of care pada dasarnya adalah kesinambungan asuhan. Tidak bisa dimaknain bahwa kalau misalnya asesmen awal itu adalah mengulang, maksudnya mengulang itu misalnya bertanya lagi tentang psikososial yang lampau dan sebagainya, itu tidak. Tetapi asesmen awal kondisi saat baru pindah itu bisa dilakukan ulang. Tetapi hal-hal yang sudah dieksplor atau di-assessment di ruangan sebelumnya yang bersifat lampau, data yang merupakan historis perjalanan penyakit, itu tidak perlu diulang. Jadi tidak memaknainya yang disebut asesmen awal itu berarti sama persis yang ketika kita melakukan asesmen awal benar-benar saat pasien baru datang. Itu seperti itu. Tetapi asesmen awal ketika pindah kondisi pertama itu bisa ditambahkan sebagai bagian continuity of care. Itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya, verifikasi dilakukan saat itu juga. Ini tadi yang saya sampaikan adalah apabila sudah menggunakan electronic medical record. Contoh yang tadi ditampilkan oleh Nurse Grace itu di sistem informasi di rumah sakit kami, di rumah sakit UI, itu poin CPPT-nya sudah ada, itu ada poin verifikasi gitu. Jadi ketika misalnya ada metode komunikasi tanpa menunggu besoknya, kalau misalnya manual kan jangan lupa ya besok dilakukan verifikasi ya TBAK-nya. Itu tidak seperti itu karena sudah online, bisa diakses dimanapun dengan catatan ada poin-poin untuk security ya, untuk security dari apa namanya electronic medical record. Dokter bisa memverifikasi kapanpun. Itu seperti itu, bukan berarti terus langsung harus wajib gitu, karena kadang-kadang sedang operasi dan sebagainya. Tapi catatannya tidak harus menunggu esok harinya. Oke, metode konsultasi melalui WhatsApp. Pada dasarnya WhatsApp dengan personal phone itu secara normatif mungkin efisien, tetapi tidak efektif. Apalagi menggunakan WA personal. Maksud tidak efektif ini adalah dari sisi kualitas, security, dan privacy. Bisa saja apa yang sudah disampaikan di dalam WA ketika personal phone ini adalah bersifat individual milik pribadi, maka ketika dibawa pulang bisa dibaca oleh anaknya, bisa dibaca oleh istrinya atau suaminya. Sehingga komunikasi per WA ini tidak ada aturannya dan sebenarnya tidak dianjurkan sebagai komunikasi yang aman, kemudian juga mengarah kepada mutu dan keselamatan pasien. Saya tahu banyak kondisi yang memberlakukan WA sebagai salah satu komunikasi. Kalau ini harus ada suatu regulasi di rumah sakit. Itu pun disampaikan tidak menggunakan personal phone yang bersifat pribadi atau milik pribadi. Jadi dianjurkan menggunakan official devices yang punya rumah sakit.
Apakah masih perlu buat implementasi manual setelah kita membuat CPPT? CPPT adalah summary ya Bu dan Bapak ya. Jadi kalau implementasi itu kalau misalnya waktu demi waktu, misal ya Bapak Ibu, kalau kita berbicara misalnya target ya, kan tidak bisa kita misalnya sudah melakukan insersi. Apakah setiap melakukan insersi itu dimasukkan ke dalam CPPT? Nah, ini juga menjadi hal yang menjadi big question ya. Kalau misalnya mengganti cairan, apakah ini akan masuk ke CPPT? Nah, itu nanti CPPT-nya penuh semuanya gitu. Kalau misalnya berapa jam sekali, nah itu cukup hanya ada di kolom misalnya kalau ada monitoring intake output ya di sana. Tetapi ada beberapa yang memang tidak ada di OTK, tetapi lebih ke arah tindakan terapeutik. Nah, tindakan terapeutik ini kalau yang bersifat memang rutin dilakukan dan sebagainya, mungkin tidak perlu semuanya dimasukkan di CPPT. Handover di poliklinik seperti apa? Ya sama, prinsip handover dimanapun sama. Kalau misalnya ada sesuatu yang diserah terimakan, misalnya dari ada suatu kondisi yang eh, apa ya, yang mengharuskan ada timbang terima. Misalnya sudah ada pergantian shift, kemudian pasien baru datang dan ini baru setengah. Apakah ini mau dituntaskan oleh yang si pagi atau mau di handoverkan? Nah, itu tergantung situasi dan kondisi. Kemudian di handover klinik dari rawat jalan ini banyak terjadi misalnya jika operasi itu direncanakan di rawat jalan, maka akan ada serah terima dari rawat jalan ke misalnya ruang persiapan operasi. Nah, kondisinya sama. Kuncinya adalah siapa yang menyerahkan, isi dari handover bisa menggunakan template yang CPPT, SOAP. Jadi kalau misalnya S berarti dari apa yang disampaikan dari pasien, bisa menggunakan PROM dan PREM, ini penting sekali. Kemudian O-nya adalah berbasis hal-hal yang kritis dari pasien, EWS, kemudian status fungsional, dan juga psikososial. Jika kondisi ini memang mempunyai kritikal yang harus ditindaklanjutin. Kemudian analisis dan planning. Misalnya contohnya kalau di rawat jalan ini sudah persiapan operasi, lanjutkan apa untuk yang di ruang RR itu bisa dilaksanakan in order kepada perawat yang ada di ruang bukan RR, ruang persiapan operasi. Itu seperti itu. Kemudian ini di handoverkan kepada siapa? Itu sama prinsipnya. Tinggal isinya tergantung dari konteks. Dalam proses keperawatan terdiri pengkajian, diagnosis, perencanaan, dan implementasi dan evaluasi. Yang ingin ditanyakan tahapan yang harus dilakukan. Penulisan CPPT dikerjakan setelah proses keperawatan tersebut atau bagaimana? Demikian pula nursing note, kapan kita melaksanakan setelah CPPT atau bagaimana? Oke, jadi jangan dimaknain jangan dimaknain kapan duluan, mana duluan. Tapi yang jelas begini, kalau kita mempunyai pasien, lakukan siklus asuhan keperawatan. Lakukan pengkajian, itu dari awal ya. Lakukan pengkajian, buat analisis IAR tadi, kemudian lakukan penetapan rentra, kemudian implementasi. Nah, implementasi ini kan harus dievaluasi.
itulah yang dimasukkan di dalam nursing note sebagian summary-nya, karena implementasi ini kan misalnya satu shift 8 jam. Nah, itu banyak banget. Summary-nya yang terutama akan diintegrasikan, masukkan ke dalam CPPT. Itu seperti itu. Apakah di rawat jalan membuat CPPT? Iya. Kalau standar akreditasi yang terdahulu itu disampaikan. Ketika pasien pertama kali datang di rawat jalan, lakukan asesmen awal. Periode berikutnya bisa menggunakan asesmen ulang, menggunakan pola CPPT. Kenapa di rawat jalan itu kesulitan kalau terus-menerus menggunakan asesmen awal? Ya karena durasinya sangat cepat. Sehingga menggunakan metode yang efektif, efisien dengan CPPT ini harapannya bisa lebih efektif dan efisien. Form kami untuk evaluasi implementasi bisa dimodifikasi seperti, mungkin Bapak Ibu nanti bisa melihat di ini ya, coba saya share bisa nggak ya? Nah ini. Oke, ini dari pertanyaan nih. Tanggal implementasi. Nah, kalau saya sarankan Bapak Ibu, nanti kalau sudah pakai komputerisasi, jangan kebanyakan tulis-menulis menggunakan free text. Tapi misalnya di rencana itu kan kaji skala nyeri, tinggal contreng jam berapa. Kalau bisa otomatisasi sehingga kita tidak tiap waktu menuliskan jam. Tinggal nanti hasilnya itu bisa dituliskan. Itu seperti itu. Kalau menulis lagi 14.35 mengidentifikasi respon nyeri nonverbal, kalau kita menuliskan free text waktunya habis, take times. Jadi bisa pakai contreng. Itu saran. Tapi apakah ini bisa digunakan? Ya bisa saja. Jadi artinya diperbolehkan saja. Tetapi kalau untuk efektif efisien, mungkin komputerisasi bisa membantu dengan model checklist. Belum menggunakan IMR, CPPT-nya masih manual. Terapi yang sudah diberikan pada SIP itu apakah tetap tidak perlu dicantumkan di SOAP? Tidak harus dicantumkan. Kalau sudah ada form untuk misalnya penggantian infus, jadi tidak duplikasi, itu seperti itu. Makanya dibilang rekam medis itu satu utuh, bukan CPPT aja gitu. Nanti kalau semuanya dicatat di CPPT, nanti akhirnya banyak duplikasi itu seperti itu. Tapi kalau pakai komputer itu bisa ditarik gitu. Sebenarnya bisa ditarik. Jadi tidak harus semuanya diduplikasi. Melakukan infus jam sekian berapa? Nah, itu berat juga Bapak Ibu. Tetapi hal-hal yang kritikal, misalnya apa namanya? Pasiennya dehidrasi, kemudian order misalnya guyur bla 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 bla. Nah, itu dicantumkan di CPPT karena ini kritikal tentang perkembangan pasien. Itu seperti itu. Reassessment misalnya pasien yang perawatannya lama, pengisian formnya tersendiri atau bagaimana? Reassessment masuk di CPPT aja. Jadi nanti kalau kebanyakan ada form lagi tambah sulit. Tools untuk handover itu CPPT. Apa saja yang dibaca. Nah, ini nanti kita workshopkan. Apa butuh dibaca semua isi SOAP. Kalau isi SOAP-nya adalah kritikal, harusnya ya dibaca. Tapi kalau isi SOAP-nya adalah nano-nano, ya seharusnya nggak semuanya. Handover menggunakan buku handover atau menggunakan berkas rekam medik. Dianjurkan tidak ada buku handover. Gitu. Karena nanti Bapak Ibu menulis lagi nih di buku handover, di rekam medis menulis lagi. Kemudian yang ditulis di handover bisa saja tidak sama yang di rekam medis. Kesalahan
menjadi risiko dari keselamatan pasien karena kesalahan tulis-menulis. Saya handover menggunakan X-bar. Apakah penulisannya bisa sama dengan CPPT? Nanti kita bahas ya waktu workshop. Izin menuliskan Prof. Penulisan instruksi oleh PPJA dilakukan persip atau selama 24 jam untuk penulisannya. Apakah dilakukan perawat primer atau bisa perawat asosiat? Kalau itu perencanaannya oleh PPJA, maka dia selama dia tidak berdinas, maka dia akan mendelegasikan. Misalnya dia dinas pagi, sore malam maka dia akan menulis. Tapi bukan berarti perawat asosiat tidak bisa memberikan order. Jadi jangan salah tentang instruksi. Kok kayaknya perawat asosiat jadinya menginstruksikan kepada PM, tidak mengorder bahwa apa bisa saja instruksi itu berupa request. Itu seperti itu. Izin. Nah, iya. Ini ada format swab, ada SOABCD. Ini biasanya di apa namanya? Lebih familiar adanya di ruang intensif. Jadi O-nya itu fokusnya pada airway, breathing, circulation, dan D-nya apa Nes Alda? ABCD disability. Disability. Iya, betul. Jadi biasanya seperti itu biar kan kalau di critical care fokusnya ke sana. Nah, beda dengan yang swab dirawat inap. Kenapa ada EWS? Ya karena pemantauan ABCD-nya itu biasanya agak lengah gitu. Makanya kenapa ada EWS. Kemudian critical symptom gitu. Kemudian psikologis, karena kita tahu apalagi di keperawatan itu psikologis itu sangat-sangat berpengaruh apalagi di ruang rawat inap ya. Satu lagi adalah status fungsional seperti itu. Oke Bapak Ibu, itu masih banyak nanti kalau nih swapie seperti yang tadi saya sampaikan, normatifnya diminta sampai SOAP. Mau menambahkan SOAPie, bagus gitu. Tidak apa-apa, yang penting kebijakannya disampaikan. Jangan sampai nanti nano-nano, ada yang SOAP, ada yang SOAPie. Ketika rumah sakit sudah menggunakan SOAPie, ya semuanya harus menggunakan SOAPie. Handover dengan SOAP. Jika pasien dalam satu ruangan sangat banyak, apakah tetap pelaksanaan handover tetap sesuai? Apa tidak memakan waktu terlalu lama? Oke, nanti kita bahas, coba ya, nanti kita bahas bagaimana coba kita simulasikan handover. Baik Bapak Ibu, kita coba masuk pada workshopnya. Sebenarnya workshopnya ke arah CPPT dan